Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi kita semua, keberkahan dalam umur kita, waktu-waktu kita, keberkahan atas rizki yang Allah karuniakan kepada kita, keberkahan atas karunia kesehatan dan keafiatan yang telah dilimpahkan kepada kita, dan keberkahan persahabatan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada kajian pagi hari ini satu tema kebaikan yang diperintahkan dan keburukan yang dilarang terhadap sesama di dalam Al-Quran. Tentu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan dan perintah bagaimana adab dan sikap kita kepada sesama. Oleh karenanya kita akan membahas ini dalam beberapa kali pertemuan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamun wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dan di antara hikmah diturunkannya Al-Quran adalah di dalamnya dijelaskan tentang petunjuk mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang berakibat buruk dan merugikan dalam kehidupan dunia dan ke akhirat. Dalam kehidupan dunia meraih manfaat dan menghindari satu kemudaratan, satu bahaya, Allah telah tunjukkan di dalam Al-Quran. Dan petunjuk ini menjadi kabar gembira bagi kita hamba yang beriman. Karena dengannya kita mengetahui mana yang membahayakan kita, merugikan kita, dan mana yang memberi manfaat pada kita dan memberi kebaikan pada kita. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran ini sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ayat-ayat Al-Quran diantaranya menjelaskan tentang amal-amal berhubungan dengan sesama. Dalam surat An-Nahl senada dengan ayat di atas, Allah berfirman yang artinya, dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu dengan Al-Quran itu? Mereka akan menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Karena di dalamnya ada petunjuk mana yang harus dikerjakan, mana yang harus diupayakan, dihindarkan. Allah memberi kebaikan ini. Orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapat pembalasan yang baik. Ini kabar kepastian dari Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan pasti terbalas dengan kebaikan. Maka itu satu nikmat besar
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita hendak merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk tentang amal-amal kebaikan, dan di antara amal-amal kebaikan yang dijelaskan juga dalam ayat-ayat Al-Quran secara detail adalah kebaikan dalam berinteraksi dengan sesama. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Qasas ayat 77, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Kunci untuk meraih negeri akhirat adalah keimanan kepada Allah, ketauhidan, pengesaan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Itu kunci mendapatkan negeri akhirat. Yakni hablu minallah yang benar. Hablu minallah yang benar akan menjadikan seorang hamba sukses di akhirat. Bukankah pintunya surga adalah kalimat istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Keistiqomahan dalam menjaga hubungan baiknya dengan Allah, hablum minallah, itulah yang akan menjadikan ia memperoleh tiket untuk memasuki surga. Kemudian ayat berikutnya, jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Subhanallah, Allah memerintahkan kita untuk tidak lupa menikmati dunia yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian ketiga, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, inilah yang akan kita jelaskan lebih lanjut, perintah-perintah Allah berkait dengan perintah berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat berikutnya, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut dalam surat An-Nisa yang insya Allah ayat ini Bapak Ibu bisa hafal satu ayat saja, tapi menjadi pedoman, moto hidup kita. Ya, ayat ini satu ayat bisa dibaca saat kita sholat, setelah sholat Fatihah, setelah baca Fatihah, di samping mungkin kita kadang baca Al-Quraish, kadang baca Al-Lail, kadang baca Al-Falaq, boleh juga satu ayat ini juga dibaca. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Al-ayah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini adalah di antara perintah Allah menjaga hablum minallah. Yang pertama dan yang utama adalah mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepadanya sesuai dengan ikrar harian kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya.
Kemudian Allah perintahkan lebih lanjut hablum minan nas. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada kawan dekatmu, ibnu sabil, orang-orang di jalanan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan. Ini perintah hablum minan nas. Dalam ayat surat Al-Imran ayat 112 Allah pun menegaskan Zuribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bi khadabi minallah wa duribat alaihimul maskana. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dua pilar ini hendaklah ditegakkan, hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dua pilar tadi Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan nasibmu menikmati dunia yang Allah telah karuniakan, dan diperjelas atau ditegaskan lagi dalam surat Al-A'raf ayat 31-32. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Kalau itu halal, maka nggak ada yang mengharamkan. Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan yang halal dari pakaian, perhiasan, baju yang bagus. Tidak ada yang Allah haramkan. Pakailah pakaian kalian yang indah, yang bagus. Ya, terkait dengan memasuki masjid di sini, ini ada waqiatul manat, yaitu karena turunnya ayat ini menghukumi satu kejadian di mana sebagian sahabat ada yang menganggap bahwa dunia itu harus dihindarkan, harus dihindari. Apalagi kalau kita sedang menuju Allah. Kalau kita sedang beribadah kepada Allah, maka tinggalkan dunia. Ya, hindari dunia. Jadi konteksnya adalah kejadian itu, maka Allah turunkan. Tentu, kalau masjid saja Allah suruh kita pakaian bagus, apalagi yang di luar itu. Jadi tidak hanya di masjid, tapi di tempat lain pun Allah telah menghalalkan dan nikmati apa yang Allah telah karuniakan dalam kehidupan. Dari pakaian, dari makanan dan minuman. Allah berfirman dalam bagian ayat ini, katakanlah, semuanya itu yakni kenikmatan dunia disediakan oleh Allah bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Tapi Allah tidak mencegah orang-orang yang tidak beriman untuk mendapatkannya. Tetapi khusus untuk orang beriman saja di hari kiamat, Allah tidak berikan kenikmatan itu bagi hambanya yang tidak beriman. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah perintahkan dalam Al-Quran berkaitan dengan hak Allah, hablum minallah, ada hak dirimu, dan ada hak sesama, hablum minannas. Lebih lanjut kita akan dalami berkaitan dengan amal-amal yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan hablum minannas ini. Kita mengamalkannya dengan keyakinan ini perintah Allah dan keyakinan mendapatkan ridho Allah. Allah menjaminkan balasan kebaikan atas kebaikan yang dilakukan hamba
yang sesuai atau mengikuti apa yang Allah telah jelaskan. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil apapun, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jangan meremehkan termasuk amal-amal kebaikan pada sesama. Kita akan pelajari lebih lanjut dari firman-firman Allah terkait dengan adab atau berhubungan dengan sesama yang dicantumkan dalam perintah Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah sikap lemah lembut yang Allah perintahkan kepada kita dan mencontoh amalan mentoladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, yakni terhadap sesama. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini perintah Allah dalam Al-Quran dan telah diamalkan oleh Nabi SAW. Ayat ini memuji Nabi SAW yang telah mengamalkannya dan sekaligus disampaikan dalam firman Allah ini sebagai pengajaran bagi kita yang mengikuti Nabi SAW. Hendaklah kita berlaku lemah lembut dalam berinteraksi dengan sesama. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Siapa yang mengamalkannya berarti dia menjadikan dirinya memiliki sifat ketakwaan, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dalam surat Al-Kahfi juga Allah berfirman, wal yatalattaf wala yusranna bikum ahada. Hendaklah ia berlaku lemah lembut. Wal yatalattaf. Ini adalah ayat pertengahan di dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Wal yatalattaf. Hendaklah berlaku lemah lembut. Kemudian yang kedua, tercantum pula dalam Al-Quranul Karim pengajaran terkait interaksi kita dengan sesama adalah ucapan kata-kata yang baik. Allah Ta'ala berfirman, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 83, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jangan kalian menyembah selain Allah. Ini hablum minallah. Kemudian Allah jelaskan lebih lanjut. Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, pada orang-orang miskin. Ini hablum minan nas. Lebih khusus lagi Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Subhanallah. Detil perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Kita diperintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Baru kemudian Allah sebut, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Padahal sholat ini bagian dari rukun Islam. Zakat juga bagian dari rukun Islam. Tapi Allah sebut dalam urutan ayat ini belakangan. Setelah Allah menyebutkan terlebih dahulu, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, afsis salam, wa'ati bil kalam, wasilil arham, wa qum bil lail, wan nasu niyamun tadkhulil jannata bis salam. Sebarkanlah oleh kalian salam. Baguskanlah kata-katamu pada sesama. Sambunglah silaturahmi. Sholat malamlah di waktu manusia tertidur. Maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya Allah, karuniakan kami surgamu ya Allah.
Karuniakan kami semua ya Allah kesempatan untuk beramal sesuai dengan sabda Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu yang tercantum dalam Al-Quran dalam memberikan arahan bagi kita dalam melakukan amal-amal interaksi dengan sesama adalah menahan amarah. Allah mensifatkan hambanya yang bertakwa dengan orang-orang yang mampu menahan amarah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, siapa mereka? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya, mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Ini amal yang diperintahkan, menahan amarah. Juga sekaligus memaafkan kesalahan orang, sebagaimana juga dalam ayat Al-Imran, setelah Allah menyebut orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dalam ayat yang lain surat Al-A'raf 199 Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Selanjutnya Bapak Ibu, hendaklah kita berbuat baik kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surat An-Nisa, bagaimana Allah merincikan dengan perintah berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kepada karib kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga dekat, pada tetangga jauh, pada teman sejawat, pada ibnu sabil, pada hamba sahayam. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan. Selanjutnya juga diperintahkan dalam Al-Quranul Karim agar kita sebagai hamba yang beriman tidak sombong dan angkuh dalam bergaul. Allah mencantumkan diantaranya dalam surat Luqman yang Allah abadikan nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Juga kita temukan pula dalam firman Allah lainnya agar kita berinteraksi dengan rendah hati kepada sesama dan selalu menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian, menghindari konflik-konflik yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi, yakni berinteraksi di muka bumi ini terhadap dengan sesama dengan rendah hati. Apabila orang jahil menyapa atau mengganggu mereka, mereka menghadapinya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, kata-kata yang mengandung kedamaian saja. Ini perintah Allah juga dalam Al-Quran untuk kita amalkan sebagai hamba yang mengimani Al-Quranul Karim sebagai kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya menyuruh kepada kebaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Allah perintahkan kita dengan hikmah dan mau'izatil hasanah.
Selanjutnya Bapak Ibu, di antara perintah Allah di dalam Al-Quran, dalam kaitan hubungan kita dengan sesama, interaksi kita dengan sesama, adalah larangan kita mengolok-olok dan mengejek dan memberi gelar yang buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mengolok-olok kumpulan lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Jangan suka mencela dirimu sendiri. Yakni mencela diri saja sudah tidak boleh, tentu tidak boleh lagi mencela orang lain. Jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan atau gelaran adalah gelaran buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Artinya pelanggaran terkait dengan olok-olok, ya, kemudian mencela orang lain dengan menyebut dengan gelaran yang buruk adalah dosa kezaliman. Kemudian juga dalam ayat berikutnya Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang kita bersangka buruk kepada orang dan menggunjing kesalahan orang atau menggunjingkan orang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan kau menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu makan daging bangkai saudaranya sesudah mati? Tentu kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Jadi kita ikuti tidak berprasangka pada orang dengan prasangka buruk kalau tidak ada identifikasi apapun yang bisa kita jadikan sandaran yang kuat untuk dugaan kita tadi. Kemudian yang ke-11, Allah perintahkan kepada kita, bila orang sudah minta maaf, maka hendaklah kita selain memaafkannya, bila berkesempatan berbuat baiklah kepadanya. Balaslah keburukannya dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Allah tahu itu. Allah sangat detail mengetahui keburukan hamba dan kebaikan hamba. Tapi Allah tetap perintahkan, tolaklah keburukan atau kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ketika ia sudah memohon maaf, meminta maaf, kemudian kita memaafkannya dan berlaku baik padanya, tentu menggembirakan orang tersebut. Dan inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan harus dijadikan pedoman untuk kita bisa mengamalkannya, untuk meraih derajat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-12 adalah menggembirakan orang lain. Ini termasuk amal hablum minan nas yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Yunus ayat 87, menggabungkannya dengan perintah sholat. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian sholat dan gembirakanlah orang-orang beriman. Bapak Ibu, jika kita mengamalkan dua hal ini saja, alangkah besarnya pahala di sisi Allah. Jaga sholat 5 waktu khususnya dan gembirakanlah orang beriman. Bukankah setelah kita selesai sholat,
kita akhiri dengan salam, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu perlambang setelah engkau sholat, gembirakanlah orang-orang di sekitarmu, di sebelah kananmu dan di sebelah kiri. Paling tidak dengan ucapan salam. Artinya teguran yang baik, sapaan yang baik terhadap lingkungan dan sesama. Sekali lagi, aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ayat ini, penggalan ayat ini paling tidak, mari kita jadikan moto kita. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikan salat dan gembirakan orang beriman. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah salat dan gembirakan orang-orang beriman, yakni orang-orang sesama. Dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik amal soleh adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Itulah amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, menggembirakan orang-orang beriman setelah kita memenuhi rukun yang pertama atau rukun yang kedua, yakni sholat, tentu sesudah syahadat. Dalam hadis Bukhari Muslim lainnya, Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan kalian persulit. Gembirakanlah orang lain, jangan buat mereka lari. Juga dalam hadis Nabi SAW lainnya, Nabi bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia, bagi sesama. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat orang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain. Juga dalam sabda Nabi SAW lainnya dari Imam Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah Ta'ala akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah darinya. Ketika hari kiamat sudah tiba, maka malaikat itu akan menjadi sahabat sejatinya, akan mengawalnya. Ketika terjadi sesuatu yang mengerikan yang menimpa orang itu, maka ia pun berkata, jangan takut. Lalu orang itu akan bertanya, siapa engkau? Maka malaikat yang mengawal itu akan berkata, aku adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang engkau berikan pada saudaramu yang muslim saat di dunia. Allah wujudkan amal membahagiakan orang lain berupa malaikat yang akan mengawalnya, akan membantunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pernah juga saya sampaikan hadis ini, yaitu ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW menyampaikan kabar bahwa ada seorang hamba yang diampuni dosanya oleh Allah, bukan karena sebab wasilah sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, akan tetapi karena satu amalan membahagiakan orang lain. Lalu Nabi lebih detail bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana yang dimaksud? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, orang itu membahagiakan anak kecil. Suatu ketika ia pulang dari bepergian, kemudian memasuki rumahnya dan ia disambut oleh anaknya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan untuk anaknya itu yang membuat sang buah hati gembira. Kegembiraan anak itulah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz dzunub, pengampunan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Imam Al-Qayyim menyebutkan, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan orang lain. Setelah sholat terpenuhi, puasa Ramadan terpenuhi, zakat terpenuhi, haji terpenuhi, maka amal yang besar pahalanya di sisi Allah menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang lain dengan cara yang dihalalkan oleh syariat adalah bentuk kebaikan kepada sesama sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Qasas. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Mari Bapak Ibu kita tanamkan juga penggalan ayat surat Al-Qasas 77 ini. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepada. Bapak Ibu sekalian, itulah ayat-ayat Al-Quran yang merincikan tentang perintah dan larangan berkaitan dengan amal-amal interaksi dengan sesama. Semoga kita menjadikan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dapat kita merujuk untuk menjadi tuntunan kita dalam beramal dalam kehidupan ini. Merujuk kepada Al-Quran, apa yang Allah perintahkan dalam amalan kita kepada sesama kita kerjakan, dan apa yang Allah larang kita upayakan untuk kita sama-sama hindari. Demikian pada bagian pertama ini kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, amal kebaikan pada sesama, dan amal perbuatan yang terlarang pada sesama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Silakan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pertanyaan bisa langsung. Silakan Bu Sofi. Biasanya Bu Sofi ini banyak pertanyaan nih. Silakan Bu Sofi. Sejauh ini belum ada Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan ayat-ayat tadi jelas, insya Allah kita bisa jadikan sekali lagi pedoman untuk kita melakukan amal soleh dalam kehidupan, sebagaimana pesan dari Imam Al-Qayyim tadi yang saya nukil. Setelah yang wajib kita tunaikan sholat dan sebagainya, maka sungguh amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yang paling dicintai Allah, paling disukai Allah, menggembirakan orang lain, tentu menggembirakan dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita dan menjadi mempersemangat kita untuk berinteraksi kebaikan dengan sesama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi. Ya, terima kasih Mbak Lili. Pak Farha, saya ini ya dengan ibu-ibu yang lain lah terutama, jadi agak berpikir ya prihatin juga ya. Ada info di WA itu atau di televisi juga ada mengenai akan datangnya gempa bumi ya. Jadi dan itulah kita semuanya juga memaklumi adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebaikan-kebaikan apa yang kita bisa berbuat kepada orang lain yang istilahnya sambil memberitahu dengan adanya kuasa Allah yang sudah diberitakan di mas-mas media. Sedangkan ini kalau dibandingkan dari dulu tuh zaman-zaman dulu ada gempa bumi kan tidak ada pemberitahuan.
dengan adanya teknologi canggih sekarang ini kan sudah ada pemberitahuan dari BMKG. Sikap kita itu bagaimana Pak Farhat? Itu satu Pak, monggo. Ya, yang baik. Yang pertama, Allah berfirman pula dalam surat Al-Anfal bahwa kita saling tawasau bil haq, ya. Itu yang pertama, saling mengingatkan di antaranya kalau seperti ada kabar tadi, walaupun kabar itu tidak memastikan, ya, belum pasti, dan kita masih punya Allah yang akan lebih memastikan apakah itu terjadi atau tidak adalah kehendak Allah. Ya, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah karena Allah menjaminkan bila hamba memohon ampun dan ampunan itu diterima oleh Allah, Allah jamin Allah tidak akan menimpakan musibah kepadanya. Ya, musibah kepadanya itu jaminan Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. Jaminan bahwa siapa yang mohon ampun, Allah akan tidak timpakan azab atau musibah padanya. Maka ya mari kita sama-sama terus beristighfar kepada Allah dan menyampaikan kepada rekan, kepada sahabat, kalau ada yang bertanya tentang hal itu, sampaikan saja. Yuk kita sama-sama istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 33. Ya. Al-Anfal 33. Ya, Al-Anfal ayat 33. Allah jamin, siapa yang mohon ampun, Allah tidak akan timpakan musibah kepadanya. Begitu, Sofi. Iya, Pak. Iya. Lalu apakah kita itu perlu gitu ya? Artinya apa itu ya? Ya betul apa enggak kalau kita itu kok terus memberitahu secara bisik-bisik, sudah dengar enggak kabar ini? Itu perlu enggak Pak Farhat untuk ya seperti kita kebaikan pada sesama itu tadi. Jadi kita menyampaikan. Ya sebagai pengingat aja, pengingat dibolehkan aja, pengingat kepada rekan, keluarga, yuk itu hati-hati, kita istighfar banyak. Nah, begitu sebagai momen untuk mengingat, ya. Mengingat jangan sampai kita terlupa, terhilaf gitu. Sering manusia kalau diabadikan dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia itu seperti orang yang menumpang kapal. Saat kapal itu berlayar dengan angin yang tenang, mereka bergembira. Ketika Allah datangkan angin dan ombak yang besar, mereka kemudian panik dan berdoa kepada Allah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Sampai janji macam-macam. Ya Allah, jika sampai ini selamat di darat, nanti aku akan bersyukur kepadamu, bertakwa kepadamu. Maka Allah selamatkan, lupa lagi. Gitu. Jadi itulah kehidupan. Jadi dengan ada momen ini, walaupun sekali lagi ini kan bukan satu kepastian ya, satu pendekatan ilmu boleh saja, tidak masalah, tapi kita dengannya menjadi bahan pengingat untuk kita semua bahwa kita perlu mendekatkan diri lebih jauh lagi kepada Allah, perlu beristighfar banyak kepada Allah, perlu bersyukur atas nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita, dan dengannya Allah akan menjaga kebaikan untuk kita semua. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, jadi kalau kita ini baru ya bergaul dengan ibu-ibu, terus kita itu pertama memberitahu begitu tuh boleh ya Pak ya, artinya enggak? Ya tidak apa-apa, share biasa. Ya, apakah sudah dengar berita begitu kira-kira ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Karena itu dasarkan ilmu BMKG juga. Iya, terima kasih sementara satu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Lili. Baik, Assalamualaikum. Pak Ustadz, ada Mbak Tuti, silakan Mbak Tuti. Saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu Tuti. Pak, saya mau bertanya mungkin simpel tapi saya agak ragu-ragu gitu kan dalam niat kita untuk memperbaiki sholat kita yang merupakan hak Allah ya Pak ya. Ya. Kan saya tuh beberapa hari yang lalu lah mendengar bahwa kalau sholat subuh itu
kita harus mandi. Harus mandi. Dimulai dengan mandi gitu. Ya, Nah, kalau sholat subuh. Bagaimana kalau sholat tahajud, Pak? Itu kan lebih pagi lagi. Apakah kita harus mandi ya, sebelum baik, mulai sholat? Kenapa saya bertanya begini? Saya punya kebiasaan bahwa saya sebelum tidur itu pasti saya mandi gitu loh, Pak. baik ya. Kalau saya bangun jam 3 pagi, apakah saya harus mandi lagi untuk Ya. tahajud saya gitu loh, Pak? Baik, pertama saya klarifikasi, tidak ada keharusan mandi sebelum sholat subuh. Ya, itu nggak ada itu dalil itu, yang ada ya wudhu, tidak ada mandi. Ya, jangankan sholat subuh, sholat id saja tidak ada wajib mandi. Sholat id hanya disunnahkan mandi, ya bukan wajib. Ya, wajib mandi tidak ada kecuali memang bagi yang sedang tidak suci seperti haid. Kalau dia sudah suci baru dia mandi wajib. Bagi yang jenabah baru wajib mandi. Tapi bagi orang yang tidak dalam keadaan jenabah, tidak dalam keadaan haid atau baru selesai haid, tidak ada kewajiban mandi. Jadi tidak ada dalil bahwa sebelum sholat subuh harus mandi, itu tidak ada. Begitu Bu Tuti. Jadi tidak perlu harus mandi. Tapi saya di beberapa kajian yang saya lihat di media sosial ya Pak Ustadz, di beberapa kajian tuh itu tuh malah di beberapa ustadz tuh bilang ini, saya lupa, saya memang nggak inget mereka pakai hadis apa gitu ya. Tapi ada mereka menyebutkan ketika saya cek memang ada, cuma saya lupa detailnya di ayat berapa gitu, di hadis mana gitu ya Pak. Cuman mereka bilang ini, ketika sholat itu kan adalah cara kita untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Ya. Anda aja mau pergi ke pasar aja, keluar aja Anda merasa harus tampil layak gitu. Masa kita mengeluh sama Yang Pencipta, kita cuma nuduh berantakan, sementara kita kan nggak tahu apa yang terjadi kita tidur gitu. Ya. Wudhu tuh nggak cukup, harus disiramlah badan itu, nggak mandi yang harus gimana, tapi disiramlah badan itu, pakai baju yang layak, nggak pakai baju tidur gitu. Secara logika masuk akal juga menurut saya, tapi saya mikir kalau saya bangun jam 3 untuk tahajud, mandikah saya gitu, kok mandi melulu gitu, dalam Pak. ibadah nggak bisa pakai logika, harus pakai dalil. Iya. Ya, dalam ibadah harus pakai dalil. Kalau pakai logika, ngapain kita sujud pakai duduk? Itu kan nggak, logikanya nggak pas gitu kan. Mending lari-lari pagi aja gitu. Jadi ibadah nggak boleh pakai logika, harus pakai dalil, baik Al-Quran maupun petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam syariat tentang sholat subuh, tentang sholat-sholat yang lainnya, tidak ada kewajiban mandi. Yang disyaratkan berwudu, bukan mandi. Sholat id saja mandinya sunnah. Ya, ihram saja mandinya sunnah, bukan wajib. Kalau kita mau haji, mau pakai ihram, mau niat ihram, itu kita menghadap Baitullah, menghadapi Allah di Baitullah, itu pun nggak diwajibkan mandi, disunnahkan mandi, sunnah ihram namanya. Nah, apalagi tiap hari sholat subuh, maka itu berlebihan dan itu khulu, tidak boleh. Ya, termasuk khulu kalau menetapkan kewajiban mandi sebelum sholat subuh. Enggak sih Pak, maksudnya bukan wajib sih Pak, cuman dihimbau, mungkin sunnah ya, dihimbau gitu. Ya, nggak boleh, himbauan harus dari dalil, dari Nabi. Nabi menghimbaukan, jadi nggak boleh menghimbau sendiri. Ya, logika-logika, masa ke pasar mandi, kita sholat nggak mandi, gitu kan, itu logika akal. Iya. Iya. Ya, jadi tidak dibolehkan, berlebih-lebihan, itu namanya hulu. Iya. Hulu ya, karena akan membebani umat. Nabi tadi mudahkanlah, jangan kalian persulit. Kan pesan tadi juga dalam hadis yang saya sebutkan. Gembirakanlah, jangan kalian jangan kalian berikan membuat mereka lari. Nah, itu pesan Nabi SAW. Begitu Bu Tuti, insya Allah kita sama-sama bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW sesuai dengan porsinya yang dari Nabi SAW. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Silakan Bu Sri Dati. Pak, saya sudah tua ini, niat saya berbaik
berbuat baik kepada sesama. Tetapi Baik. aku mempunyai karakter yang suka bercanda. Itu bagaimana, Pak? Aku Iya, selalu suka bercanda, kepingin membuat lucu-lucuan, ketawa gitu. Bagaimana, Pak? ya nggak apa-apa kalau yang Menggembirakan orang penting lain. candaannya tidak menyakiti orang itu aja. Bu. Nabi pun bercanda juga dengan sahabat-sahabat yang lain, ya juga bercanda seperti Abu Nuaim itu sahabat Nabi yang suka meladeni candaan Nabi gitu. Ya, jadi dibolehkan bercanda selama satu tidak candanya itu menyakiti atau merendahkan, menghina orang lain. Itu Iya, aja. iya. Ya, Amin. insya Allah Bu Amin. Sri Dati penuh Amin. berkah dari Allah SWT dengan kebaikan pada Menggembirakan sesamanya. orang lain. Ya, kadang-kadang tidak sadar, Pak. Dengan bercandaan itu mungkin orang itu sakit hati atau apaan lu, siapa lu. Ya, tinggal hati-hati. Candaannya hati-hati. Candaan Hati-hati. sama Bu Sofi aja yang sadar. Mau minta doa pada beliau, Pak. Nah, baik, Ibu-ibu Ada lagi Pak sekalian. Ustadz. Ada satu lagi ya Pak. Silakan Rasendra Hanif, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus semoga Ustadz dan keluarga dan Thayyibat Thora dan yang hadir di kajian ini diberkahi semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ustadz, saya izin nanya. Saya sebelumnya minta maaf kalau misalnya udah dijawab pertanyaannya karena saya datangnya di kajiannya telat. Ya, Tadi silakan, nggak apa-apa, Marin. ada perintah untuk menggembirakan orang lain. Itu amalan yang paling utama Ya. setelah kewajiban-kewajiban. Nah, untuk orang lain ini apakah ada kriteria kah? Misalnya untuk orang-orang tertentu atau misalnya untuk semua orang bebas aja Ustadz. Soalnya kan kalau misalnya kayak kalau ada orang jahat atau orang buruk misalnya yang suka ngegibah atau ngefitnah kita atau misalnya apapun itu, apakah kita juga melakukan kebaikan ke dia gitu? Mungkin Baik. dari saya itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berbuat baik dan termasuk menggembirakan ini kan amal berbuat baik. Itu dalam surat An-Nisa tadi dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinci. Pertama kepada kedua orang tua. Ya, ini lebih utama tentu menggembirakannya luar biasa nilai pahalanya. Kemudian yang kedua kepada kerabat. Kerabat, saudara, pasangan, anak-anak ini masuk kategori kerabat. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, menggembirakan anak sendiri saja sudah begitu besar pahalanya. Iya. Ya. Nah ini yang kedua. Kemudian kepada anak-anak yatim yang kita ketahui di sekitar kita. Kemudian orang-orang miskin. Berikutnya kepada tetangga disebut. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Ada dua tafsir berkaitan dengan tetangga dekat dan tetangga jauh ini. Penafsiran pertama yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga muslimmu dan tetangga jauh adalah tetangga non-muslim. Artinya yang belum bukan Islam pun kita disuruh juga berbuat kebaikan padanya. Nah, itu. Kemudian sahabat-sahabat dekat, teman-teman dekat, teman-teman baik. Bahkan Ibnu Sabil itu orang-orang di jalanan yang kita tidak tahu, tidak kenal dia. Ya, tidak kenal dia. Misalnya kita sedang antri di satu tolket tertentu, kemudian kita lihat ada orang yang sudah usia lanjut, kemudian kita panggil, Bu, silahkan Bu, di depan saya Bu, nggak apa-apa Bu, saya ngalah. Nah, itu membahagiakan orang. Kita nggak kenal, ya. Kita berbuat baik kepadanya. Nah,
Kemudian bagaimana dengan orang yang tadi disebut berbuat buruk kepada kita? Tentu lebih besar lagi itu kalau kita sanggup, karena tadi sebelumnya membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan itu ganjarannya besar. Nah, kalau orang itu berbuat buruk kepada kita, tapi kita sudah tidak dalam kondisi dizalimi, ya, bukan rela dizalimi, tetapi dia sudah minta maaf, sudah memahami bahwa dia salah, kemudian kita membalas dengan kebaikan, itu ganjarannya lebih besar lagi. Nah, begitu Pak Erinda terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau belum perlu tambahan penjelasan, boleh digarisbawahi dan ditanyakan kembali. Baik, sudah cukup Ustadz. Terima kasih Baik, Ustadz. alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Lili, mungkin kita sementara cukupkan karena kebetulan ada sahabat saya di Bogor yang sedang meninggal. Saya perlu ikut bertakziah. Insya Allah akan Baik, Pak Ustadz. dijelaskan di waktu duhur ini. Iya, Baik, Bapak Ibu, terima untuk kasih lain atas kali deh, satu lagi. perhatiannya. Semoga Allah limpahkan selalu kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Wabillahi alamin. taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.